mu'dillahu lahu wa min yudlil fa hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Muhalimin Mahir LCMA yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para guru maupun senior kami di bedah mulut maksilofasial. Yang kami hormati Mas, Mbak, dan rekan-rekan sejawat beserta adik-adik profesi kedokteran gigi yang kami cintai. Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat hidayah, kecukupan rezeki, dan kesenggan waktu, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Dan Masya Allah, di antara sekian hamba-hamba Allah yang telah beraktivitas di malam hari ini, ternyata saudara dan saudari yang terpilih oleh Allah SWT untuk bisa diiringkan langkahnya, dilembutkan hatinya hadir di kajian malam ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang sudah menyempurnakan agama Islam dengan sangat sempurna, dan kita semua bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga membawa langkah kita menuju jalan yang lebih terang, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Sebelumnya saya membacakan susunan acara pada kesempatan di malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya acara inti tausiah oleh Ustadz Muhalimin Mahir LCMA dengan sesi tanya jawab, setelah itu kesimpulan, doa penutup dari Ustadz, foto bersama, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Selanjutnya mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan tilawah Al-Quran, Quran surat Al-Hasyr 22, ayat 22 sampai 24 oleh saudara Firman Pat Ramadan. Waktu dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Barakallahu fi saudara Firman dengan bacaan yang sangat menyentuh. Kemudian kita lanjutkan langsung ke acara intinya, tausiah dan tanya jawab. Mungkin tausiah terlebih dahulu
dengan tema memahami nama dan sifat Allah. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz Muhalimin Mahir, durasi tausiahnya 50 menit. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat fillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita lewat Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita, satukan visi dan misi kita, sekalipun kita tidak bertemu secara seperti ini juga dalam rangka untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Dalam rangka juga untuk memperbaiki pemahaman kita yang benar-benar pemahaman yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Demikian juga mudah-mudahan kajian seperti ini akan memberikan ta'liful qulub, itu melembutkan hati kita semua. Karena kita semuanya sangat haus dengan ilmu-ilmu agama. Ikhwan dan akhwat fillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji salah satu dari macam-macam tauhid. Karena ada yang membagi tauhid itu menjadi 3 gitu ya. Ada juga yang membaginya lebih daripada 3. Yang mereka semuanya adalah bertujuan untuk memudahkan untuk kita pahami, demikian juga untuk mudah kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid di mana seorang hamba secara keseluruhan, ya kecuali orang ateis, itu mengakui tentang keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an orang-orang, Allah menciptakan orang-orang kafir yang mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja misalnya di dalam surah Al-Mu'minun. Di situ Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, "Qul limanil ardu wa man fiha." Katakan kepada mereka, siapakah yang punya bumi ini? Siapakah yang punya bumi dan apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamu, jika kalian mengetahui. Mereka mengatakan, saya quluna lillah, ini semuanya milik Allah. Qul, katakan kepadanya. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mengimaninya? Nah, ini mereka mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Semua, kecuali orang-orang yang ateis, yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kemudian yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Nah, ini sudah meningkat. Nah, disinilah jatuhnya mereka, ya. Artinya tidak berimannya mereka.
Mereka mengakui keberadaan Allah, tetapi ketika disuruh untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah seperti mendirikan ibadah salat, mereka tidak mau. Nah, sehingga mereka tidak dikatakan beriman. Nama tauhid uluhiyah yaitu tauhid di mana seorang hamba benar-benar menghambakan dirinya beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak hanya mengakui, saya mengakui adanya Tuhan kok. Tapi kenapa nggak mau sholat? Saya beriman kok. Ya, tapi beriman menurut siapa? Semua juga kalau orang kita tanya, itu akan mengatakan saya beriman. Tetapi berimankah mereka menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulnya? Kalau mereka beriman menurut Allah dan Rasulnya, mereka akan beribadah sebagaimana kita ibadah. Kemudian yang ketiga, inilah fokus pembahasan kita, yaitu tauhid asma wa sifat. Yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma, nama-nama. Al-husna, nama-nama yang baik. Was-sifatul ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kita mengimani apa adanya. Mengimani sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diimani oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Tanpa kita mentahrif, ya, merubah-rubah sifat Allah, tanpa kita mentakwilnya gitu. Kemudian tanpa kita mentakyif, kita menanyakan bagaimana gitu, ya. Tanpa kita ta'til, meniadakan. Karena nanti ada kelompok-kelompok yang mentakwil. Ada kelompok-kelompok yang mentahrif. Tahrif ini merubah. Kalau mentakwil itu contoh misalnya tangan diartikan kekuasaan. Memang ada. Di dalam bahasa Arab itu makna tangan itu kekuasaan. Tapi bukan untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mentahrif, merubah sifat Allah. Karena dianggap ini adalah sama dengan sifat Allah, maka dirubah. Sifat Allah dengan makhluknya, maka dirubah. Kemudian menta'til, ada juga kelompok yang ta'til. Pokoknya Allah itu Allah. Ya sudah, kita tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama. Ya Allah saja gitu. Jadi meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Kemudian dunat tashbih, dan tidak menyerupakan. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan yang lain, tidak sama dengan makhluk. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Sami, Maha mendengar, Maha Basir, Maha melihat. Nah, ini yang harus tertanam pada diri kita semua, bahwa kita ketika mengkaji nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, jadi benar-benar bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quranul Karim merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. As-Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penerjemah, sebagai penafsir dari Al-Quranul Karim. Jadi sehingga kita tidak mencari-cari, ya, mencari-cari sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, kemudian di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjelaskan, maka sudah sampai di situ kita sami'na wa ata'na. Dan tentang zat Allah kita tidak dianjurkan untuk memikirkannya. Kita justru diperbanyak untuk memikirkan khalqullah, ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Merenunglah kalian tentang ciptaan Allah, ya. Jangan merenung, jangan memikirkan tentang zat Allah. Tidak akan pernah sampai. Yakinlah bahwa kita nanti akan bertemu dengan Tuhan kita.
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang yang beriman ini nanti akan memiliki wajah yang nadirah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Pada saat itu wajah orang-orang yang beriman ini nadirah, bercahaya. Sangat luar biasa. Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabb, kepada Allah mereka melihat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nara rabbana?" Bagaimana kita bisa melihat Tuhan kita? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri." Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan di bulan purnama. Artinya sangat terang benderang, tidak ada awan yang menghalangi. Dan ini kita harus meyakini. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki hati kita, memperbaiki jiwa kita, artinya mengkondisikan hati dan jiwa kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga jiwa dan hati kita itu adalah tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pikiran-pikiran kita memiliki pikiran yang positif, demikian juga hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan ayatnya gitu. Di antaranya di situ di dalam surah Al-Hasyr ayat 22, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim." Huwallah, dialah Allah. Allah ini adalah Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Di nama Allah yang paling agung ya Allah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak, yang patut disembah selain Dia. Yang alimul ghaib. Nah, yang mengetahui yang gaib. Ini merupakan sebuah statement dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui yang gaib adalah Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan saya mengetahui yang gaib, ini berarti bohong. Saya mengetahui di situ ada sesuatu misalnya. Berarti dia bohong atau ada sesuatu dalam dirinya, ya. Oleh karena itu, jangan bangga kalau kita punya saudara yang indigo. Jangan bangga kalau kita punya anak yang indigo, ya. Itu bukan kelebihan, tapi itulah sebuah kekurangan. Kami sering mengumpamakan orang yang indigo itu adalah seperti orang yang menggunakan cermin dua. Kalau kita ingin bercermin, kepingin melihat bagaimana bentuk belakang saya, rambut saya di belakang, kepala saya yang di belakang. Tidak cukup dengan satu cermin, tapi juga harus menggunakan cermin di belakang. Nah, ketika saya menggunakan cermin di belakang, saya akan bisa melihat bagian belakang dari tubuh saya. Kita orang yang indigo seperti itu. Jadi itu harus dihilangkan. Apakah bisa dihilangkan? Bisa kalau serius. Kita bantu dengan terapi ruqyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sudah mutlak harga mati. Jadi Allah itu alimul ghaib. Allah yang maha alim, yang mengetahui yang gaib. Yang alim dulu kita bahas ya. Alim, jadi Allah Subhanahu wa taala maha alim. Maha mengetahui. Jadi tidak ada satu gerak-gerik kita yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu pernah mengatakan bahwa kita ini disadap, hati-hati HP kita disadap, hati-hati kalau kita ke sana kita disadap, ya. Kita nggak sadar. Begitu kita mulai balik, ya, seorang laki-laki sudah mulai mimpi basah, seorang wanita sudah mulai datang bulan. Pada saat itu CCTV tadi pasang. Malaikat ngikuti terus kemanapun kita pergi. Ada dua malaikat
Rakib dan atid, ada yang mencatat bagian kebaikan kita, ada yang mencatat bagian keburukan kita. Kemanapun kita pergi, maka kita akan senantiasa diawasi oleh malaikat-malaikat ini. Ada yang bertanya, kenapa aku harus pakai malaikat lagi? Kan Allah mampu melakukan segala-galanya. Oh betul, itu betul ya. Kenapa kok Allah harus mengirim malaikat lagi? Nah, sifat manusia ini ngeyel. Diperhatikan di dalam surah Qaf. Ketika manusia sudah berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ketika Allah bertanya kepada mereka, kenapa kalian bisa tergelincir? Padahal sudah ada rasul-rasul yang datang memberitahukan kepada kalian. Maka qarinnya berkata, aku tidak menyesatkannya, tapi mereka yang menyesatkan. Diri mereka yang sesat. Nah, pendampingnya yang mengikutinya. Ada qarin dari malaikat, ada qarin dari jin. Pendampingnya. Kemanapun dia pergi juga diikuti. Yang satu membisikkan yang baik kepada kebaikan, yang satu membisikkan kepada kejelekan. Dia sendiri kok yang sesat, bukan aku yang menyesatkan. Nah, bertengkarlah di situ manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya? La takhtasimul yaum. Tidak ada manfaatnya lagi kalian bertengkar di hadapanku sekarang. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dulu sudah kuberitahukan kepada kalian tentang pertemuan dengan aku pada saat sekarang ini. Maka jangan bertengkar sekarang di hadapanku. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Ada catatannya. Nah ini contoh gitu ya. Jadi Allah sudah jelaskan bagaimana kejadian di zaman di hari kiamat nanti. Sekarang sudah dijelaskan. Syaitan itu nanti akan cuci tangan. Tidak mau mengakui bahwa dia yang menyesatkan. Dia sendiri yang sesat katanya. Bertengkarlah manusia di situ. Nah, untung ada catatan. Ini ada catatannya semua. Ini Allah mengetahui yang alim. Alim. Nah, ini manfaatnya kita mengkaji seperti Asmaul Husna ini adalah tidak hanya sekedar sebuah ilmu. Saya sering mengatakan, kalau kita mengaji itu adalah al-ilmu laisa lil ilmi faqat balil ilmu lil amal. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi ilmu lebih jauh adalah untuk diamalkan. Nah, ikhwatul iman, jadi mengetahui tentang sifat Allah ini nama Allah ini sangat luar biasa sekali. Jadi Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui yang gaib. Kita perhatikan ketika turun ayat terakhir, ya 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ini menjadi zikir pagi dan zikir sore. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Begitu turun ayat ini seperti petir yang menyambar sahabat-sahabat ini, menggelegar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, la nutiku hadhil ayah. Kami tidak mampu menjalankan ayat ini. Engkau menyuruh kami untuk berperang, kami berperang. Kami berinfak, bersedekah, kami berjihad, kami lakukan. Tetapi ayat ini tidak, ya Rasulullah, kami tidak mampu. Subhanallah. Sudah sekian lama Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, sahabat kok berani berbicara seperti itu. Kami tidak mampu menjalankan. Apa sih yang menyebabkan sahabat tidak berani dan tidak mampu menjalankan ayat ini? Mari kita perhatikan. Di situ Allah mengatakan, in tubdu ma fi anfusikum. Engkau nampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, dalam dada kalian. Au tukhfuh, atau kau sembunyikan. Yuhasibukum bihillah. Kalian akan dihisab.
Siapa yang mampu? Siapa yang akan selamat di hadapan Allah? Belum kita ucapkan dihisab sama Allah. Apalagi kita ucapkan. Tidak ada satupun yang mampu menjalankan ini. Sahabat-sahabat ketika itu terdiam. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ataquluna kama yaqulu banu Israil li Musa?" Apakah kalian akan mengatakan sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Sami'na wa asaina"? Apakah kalian akan seperti Bani Israel? Mereka mengatakan, kami dengar dan kami tidak mentaatinya. Sahabat-sahabat terdiam pada saat itu dan tunduk. Mereka mengatakan, "Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na." Selalu mereka mengucapkan itu. Selalu mereka mengucapkan. Supaya tidak gugur keimanannya. Sehingga turunlah ayat yang berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan mereka. Bahkan hanya yang dihisab itu hanya yang dikeluarkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani mereka dengan ayat itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab apa yang terucap. Yang terucap kalau baik, yang dijalankan kalau baik, maka dinilai 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau terucap itu jelek, atau yang dilakukan adalah jelek, ditulis hanya 1 dosa saja. Ini adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan, melakukan kebaikan dapat 1, melakukan kejelekan dapat 1, maka tidak ada 1 orang pun yang selamat. Dan kecenderungan manusia itu adalah berbuat yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, kajian seperti ini akan mengingatkan kepada kita, ya Allah, saya sekarang sedang diawasi. Ya Allah, dimanapun saya berada, saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebenarnya ini takut kita berbicara seperti ini. Kenapa? Karena keimanan kita itu masih sangat tipis sekali. Kadang-kadang ada kesempatan bagi kita, ya, tidak ada yang melihat, lihat sana, lihat sini, tidak ada yang melihat, kemudian kita melakukan sesuatu yang ya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan ampunannya begitu sangat-sangat banyak sekali. Nah, ini Allah memiliki sifat alim, alimul ghaib. Jadi jangan coba-coba kita mempercayai orang-orang yang percaya kepada, saya bisa melihat, saya bisa menerawang, saya bisa ini. Ketahuilah bahwa itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimul ghaibi wa syahadat huwar rahman. Jadi Allah itu adalah Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Sifatnya adalah lahur rahmah. Ar-Rahman di sini artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah, memberikan atau mengasihi siapa saja dari hamba-hambanya. Tidak pandang bulu. Manusia, ya binatang, ya yang lain-lain. Manusianya pun tidak dipilih-pilih sama Allah. Yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya dapat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 126. Di situ doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya yang diberi rezeki adalah yang beriman saja kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala wa man kafar, yang kafir pun aku akan berikan rezeki. Fa umatti'uhu qalilan, akan aku berikan nikmat sedikit saja di dunia ini. Summa adtaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian aku akan paksa mereka kembali ke dalam neraka dan itulah tempat yang jelek. Nah, oleh karena itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak dan Ibu, tidak semua di antara kita yang memiliki kelebihan rezeki. Ada Allah yang lebihkan di antara hamba-hambanya. Ada yang dikurangi. Ini semua bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memiliki sifat
Rahmah namanya Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini khusus ya. Tidak semua yang diberi di dunia ini kemudian disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang disayangi adalah orang-orang yang beriman. Innallaha rahimun bil mu'minin. Allah hanya merahmati. Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Nanti orang-orang yang beriman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ya, panjenengan semua ya, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi ahli surga semua gitu ya. Jadi sehingga kemuliaan ini nanti akan kita dapatkan di akhirat. Kita akan dikumpulkan bersama orang beriman. Kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita semua yang beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Nanti bisa diperiksa di dalam surah At-Tur. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu ketika kita memahami sifat Allah, demikian juga kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Nah, berapakah sifat-sifat Allah? Kemudian ada berapakah nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Karena ada yang membagi sifat Allah itu ada 20. Ada yang membaginya menjadi 13 gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya nama-nama Allah itu adalah mengandung sifat. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama ya. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Nah, sesungguhnya itulah nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Apakah salah orang yang membagi misalnya sifat Allah itu 20? Kalau dia hanya membatasi sifat 20, ya ini adalah keliru gitu. Kalau dia hanya membatasi sifat 20, itu wujud, bidam, baqa, muhallafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi ya. Jadi ila akhir itu. Nah, maka ini kata para ulama-ulama kita ini masih kurang. Karena seluruh nama-nama Allah itu adalah juga mengandung sifat. Sebagaimana tadi ya, nama Allah itu Ar-Rahman, maka sifatnya itu adalah rahmah. Nama Allah itu Ar-Rahim, sifatnya itu adalah Rahim, rahmah, ya, memiliki sayang, ya. Memiliki kasih sayang. Nah, kemudian tentang nama-nama Allah ini disebutkan di dalam sebuah hadis, Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman man addaha wa wa'aha dakhalal jannah. Siapa yang addaha menghafalnya, wa wa'aha dan memahaminya dan mengamalkannya, maka dijamin masuk surga. Karena ada yang memahami bahwasanya diamalkan itu adalah dibaca. War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu dibaca terus ya. Apakah itu maksudnya gitu ya? Nah, di dalam hadis yang lain adalah fad'uhu biha. Berdoalah dengannya. Nah, yang dimaksud dengan berdoa di sini atau mengamalkan atau memahaminya yaitu tidak hanya disebut namanya sekian kali, dihafalkan. Nah, ini misalnya ada orang yang selama ini orangnya temperamental, kepingin lembut hatinya gitu ya. Kemudian ada yang ngajak pergi ke salah satu tempat. Kita ke sana yuk. Kita minta tausiah. Di situ ada orang yang bisa menenangkan kita. Nah, kemudian si orang ini mengatakan, sudah amalkan Asmaul Husna. Apa yang cocok buat saya karena saya ini kan orang yang temperamental. Ya Latif. Sudah amalkan itu aja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Amalkan sekian kali. Nah, apakah seperti itu? Nah, kalau kita menyebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, atau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ini kita baru menyebut nama Allah. Kita belum meminta. Kita belum meminta.
Jadi harus ada kelanjutannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang Maha Hayyu yang Maha Hidup. Ya Qayyum yang Maha berdiri sendiri dan mengatur dirinya. Ya Zal Jalali wal Ikram yang memiliki kemuliaan yang maha tinggi. Birahmatika nastaghits. Dengan rahmatmu kami mohon pertolonganmu ya Allah. Nah, jadi di situ ada menyebut nama Allah, kemudian kita mengungkapkan apa keinginan kita. Ya Allah ya Latif. Ya Allah ya Latif. Ya Allah ya Latif. Ya Allah yang maha lembut. Lembutkanlah hati ini ya Allah. Karena selama ini hati ini lalu kasar misalnya. Ya Allah ya Sabbar, ya Allah ya Maha Sabar. Anugerahkanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Karena selama ini aku belum bisa sabar menghadapi permasalahan-permasalahan. Ya Allah ya Alim, ya Allah ya Maha Alim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Maha Alim. Ajarkanlah kepadaku ya Allah ilmu yang bermanfaat. Kami sudah belajar ya Allah dan belajar dan belajar. Ternyata sulit sekali masuk ke dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Ma'alim, anugerahkanlah ilmu kepadaku ya Allah. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan wa'aha. Tidak hanya sekedar hafal. Nah jadi diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita meminta apa yang kita inginkan, sesuai dengan sifat-sifat Allah. Seperti tadi, kita kurang lembut. Baca ya Latif. Baru kita meminta setelah itu. Selama ini misalnya kita kurang sabar. Ya Allah ya Sabbar. Jadi kita ucapkan ya Allah ya Sabbar. Kemudian kita meminta. Ya Allah ya Razak. Ya Allah yang memiliki rezeki. Yang memiliki gudang rezeki. Ya Allah dekatkanlah rezekimu ya Allah dimanapun berada. Yang di langit turunkan ya Allah. Yang di bumi keluarkan ya Allah. Yang di laut keluarkan ya Allah. Silakan. Tapi sebut dulu nama Allah itu ya Allah ya Razak. Atau ya Allah ya Wahhab. Ya Allah yang memberikan, yang maha memberi anugerahnya. Anugerahkanlah kepadaku ya Allah. Habli min ladunka waliya. Sebagaimana Nabi Zakaria yang sudah sangat tua sekali gitu ya. Kemudian beliau mengatakan qala rabbi inni wahanal 'azmu binni wasya'ala ar-ru'su shayba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku ini sudah sangat tua. Rambutku sudah mulai beruban, tetapi aku tidak pernah bosan meminta kepadamu, ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Ya Allah, aku ini sudah tua. Istriku mandul, ya Allah. Habli min ladunka waliya, anugerahkanlah dari sisimu keturunan. Supaya aku bisa punya keturunan dan bisa melanjutkan perjuanganku sebagai Nabi. Demikian juga ada pewaris dari keluarga Nabi Yakub. Begitu. Jadi sebut nama Allah, kemudian kita minta apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang benar tentang bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna gitu ya. Jadi tidak dibaca sekian banyak dibaca gitu ya. Dibaca sekian ini, wah ini sudah baca ini amalkan. Berapa kali ya? Ya sudah amalkan 100 kali. Nanti kalau belum lembut lagi, sebut lagi, ucapkan lagi 200 kali, begitu seterusnya. Nah, tidak seperti itu maksudnya. Jadi, maksudnya sebagaimana tadi, itu Nabi SAW sudah mencontohkan kalau kita ingin berdoa, sebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ini hikmah tadi ya. Dari hikmah mengetahui tentang atau memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini, ya, di antaranya yang pertama adalah kita akan semakin berhati-hati dalam kehidupan ini. Karena kita selalu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah supaya kita ini bersemangat. Jadi bersemangat dan bersemangat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sarana bagi kita semua. Sarana untuk meminta, sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu siang dan malam. Ya. Kapan saja hamba-hambanya ingin mendekat, Allah sediakan. Di malam hari dalam sebuah hadis kursi dikatakan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
hal min sa'ilin. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ini. Nah, turunnya Allah ya jangan dipahami sebagaimana turunnya manusia. Nah, ini yang dinamakan laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya udah kita yakini aja bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Enggak usah dibayangkan bagaimana turunnya. Ini dikatakan bila takyifin wala ta'ri wala tahrifin wala ta'tilin. Udah kita yakini karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian ketika dia turun ke langit dunia ini di sepertiga malam, kemudian Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utilah. Ini yang stressingnya di sini. Mana orang-orang yang meminta kepadaku? Kok masih tidur jam segini, sepertiga malam? Aku akan berikan. Aku akan penuhi permintaannya. Wa hal min taibin fa'atubulah. Mana orang-orang yang tobat? Aku akan terima tobatnya. Subhanallah. Karena Allah itulah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi Allah tidak pernah sinatun, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Jadi kapan saja ya kita mengetuk pintu langit, Allah pasti akan memperhatikan kita. Mau jam berapa saja gitu. Unlimited. Tidak ada batasannya sama sekali. Subhanallah. Inilah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan hamba-hambanya ini tercebur dalam neraka nanti. Karena sangat panas. Tidak ada yang kuat sama sekali ya. Oleh karena itu Allah masih perhatikan hamba-hambanya di sepertiga malam, apa yang dilakukan di sepertiga malam ini. Oh, dia masih sibuk. Oh, hamba-hambaku ini sekarang sedang berada di kafe-kafe. Sedang berada di warkop-warkop. Sekarang kan warkop buka 24 jam. Oh, hamba-hambaku sedang berada di tempat-tempat hiburan. Nah, ini kemurahan Allah. Jadi Allah ingin supaya hamba-hamba ini taubat. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya innallaha yabsutu yadayhi fin nahari limusi'il laili. Jadi Allah membentangkan tangannya di siang hari bagi mereka-mereka yang berbuat dosa di malam hari. Wa yabsutu yadayhi fil laili limusi'in nahar. Demikian juga Allah membentangkan tangannya di malam hari bagi mereka-mereka yang berbuat dosa di siang hari. Subhanallah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya gitu. Karena Allah menginginkan semua hamba-hambanya ini menjadi baik semua. Sarana-sarana itu disediakan oleh Allah lewat ibadah salat. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ketika kita mengkaji seperti ini, Asmaul Husna yang kita kaji nama-nama Allah, maka ini kita jadikan sebagai sebuah dasar untuk beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya, hikmah memahami, mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak gamang dalam beribadah. Siapa sih yang kamu sembah? Yang saya sembah adalah Ar-Rahman, yang saya sembah adalah Ar-Rahim, yang saya sembah adalah As-Sami, yang Maha mendengar, yang saya sembah adalah Al-Basir, yang Maha melihat. Yang saya sembah adalah Maha Ali, yang Maha tinggi. Begitu seterusnya. Jadi kita bisa menyembah sesuatu itu adalah kita sudah mengetahui. Sifat-sifatnya kita ketahui. Gitu. Nama-namanya kita ketahui, sifat-sifatnya kita ketahui. Sehingga dengan itu, saya ketika beribadah menghadap Allah, saya harus menggunakan pakaian yang rapi. Memang Allah tidak melihat bentuk rupa kita. Tapi pakaian dilihat sama Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasulullah. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Nah, oleh karena itu ketika kita menghadap Allah, ketika kita sholat, pakailah pakaian kita yang bersih. Di dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, wahai anak Adam, ketika kalian masuk masjid, pakailah pakaianmu yang terbaik. Zina itu adalah zinatun, itu pakaian yang terbaik. Nah, oleh karena itu jangan asal-asalan ketika kita beribadah. Supaya benar-benar kita beribadah, kita tinggalkan semua aktivitas kita fokus. Saya sekarang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya mengangkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu mengharamkan semua selain bacaan salat. Begitu kita selesai doa iftitah,
Kemudian kita akan berdialog dengan Allah sekarang. Begitu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung menjawab. Hamidani abdi, hambaku memuji-muji aku. Subhanallah. Ada dialog. Ar-Rahmanir Rahim. Allah langsung menjawab, asna alayya abdi, hambaku senantiasa menyanjung-nyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, majadani abdi, hambaku senantiasa memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi mas'al. Ini separuh untukku dan separuh untuk hamba-hambaku. Sekarang bagian hambaku. Bagian kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dialog. Nah, pernahkah kita merasakan ini? Inilah pentingnya kita mengkaji Asmaul Husna. Jadi kita merasa diawasi. Ketika kita sholat terfokus. Tinggalkan semua pekerjaan. Tinggalkan semua pekerjaan. Gitu. Karena kalau kita berpikir tentang pekerjaan, tidak akan pernah selesai. Nah, oleh karena itu, ketika beribadah, fokus. Bismillah, saya sekarang akan menghadap Allah. Sesaat saja kita bisa khusyuk, subhanallah, luar biasa. Tetapi syaitan tidak akan pernah berhenti. Rakaat pertama kita bisa khusyuk, belum tentu pada rakaat kedua bisa khusyuk. Rakaat kedua bisa khusyuk, belum tentu rakaat ketiga bisa khusyuk. Ini perlu perjuangan. Begitu rakaat 1, 2, 3, 4, khusyuk. Begitu mau salam, digoda lagi. Kita seperti mau buang angin atau buang air. Perlu perjuangan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sungguhnya salat itu berat, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Nah, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya sebagai mukadimah dari saya ya tentang pembahasan tentang Asmaul Husna. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya kita memahami Asmaul Husna ini adalah merupakan bagian daripada tauhid yang kita memahaminya sebagaimana yang dipahami disebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga oleh Rasulullah SAW dan diimani oleh para sahabat. Jadi kita tidak mentakwil, tidak menafsir-nafsirkan, tidak mereka-reka ya, kemudian tidak mentahrif, merubah-rubah sifat-sifat Allah, demikian juga tidak mentasbih, menyerupakan Allah, dan juga tidak mentaktil, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tadi bahwa ada ya beberapa contoh saja yang kita sampaikan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengan harapan ya dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya juga kita sudah sampaikan bagaimana cara kita mengamalkan Asmaul Husna, yaitu cara mengamalkan yang benar. Jadi apa keinginan kita ya? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyebut namanya dulu. Jadi misalnya tadi ya Allah ya Alim, ya Allah yang Maha mengetahui, ya Allah yang Maha memiliki ilmu, anugerahkanlah ilmu kepadaku ya Allah. Jadi tidak diamalkan sekian ratus kali, sekian ribu kali, tidak seperti itu maksudnya. Karena ini adalah merupakan sebuah ibadah, maka ibadah harus benar-benar nyontoh kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat-sahabatnya. Baik, mungkin ini ya sekilas yang kami dapat sampaikan. Nah, mungkin akan lebih luas lagi nanti kalau ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Barakallah Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Mungkin kita lanjutkan langsung dengan tanya jawab. Dibuka 2 pertanyaan. Silakan yang ingin menanya, mohon izin. Monggo, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya Ustadz. Oke, monggo silakan. Oke, yang pertama Ustadz tentang sifat Allah yang di dalam Al-Quran itu kan ada salah satu surat yang secara terjemahan bilangnya itu Allah sebaik-baik tipu daya seperti itu Ustadz. Mungkin tipu daya yang dimaksud itu apakah boleh kita sifati tipu daya seperti manusia pada umumnya atau seperti apa Ustadz? Yang kedua Ustadz untuk rahmat Allah yang luas seperti itu.
saya pernah dengar pengajian bahwa sebenarnya yang untuk Allah memutuskan atau memasukkan surga manusia itu bukan karena ibadahnya, jumlah ibadahnya, dan adalah rahmat Allah yang paling besar untuk dimasukkan surga seperti itu. Walaupun mungkin katanya sangat rajin atau apa, belum ada jaminan juga kalau tanpa ada rahmat dari Allah. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya. Baik. Ini langsung dijawab. Baik ya. Saya akan jawab yang kedua dulu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat luas. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya semua hamba-hamba Allah itu masuk surga karena rahmat Allah. Artinya dibandingkan dengan amal yang dia lakukan. Berapa sih banyak amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya ya. Apalagi umurnya nih pendek-pendek gitu ya. Tidak sebanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk menggapai rahmat Allah itu. Tidak mungkin orang ongkang-ongkang kaki gitu ya. Kan orang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi kalau kita tidak beramal, karena iman tanpa amal itu adalah ya percuma gitu ya. Karena semua kata-kata iman dalam Al-Quran itu diiringi dengan wa amilus sholihat, beramal soleh. Nah, beramal soleh inilah dalam rangka untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, apa yang kita lakukan tidak ada bandingannya sama sekali. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya sebagaimana sabda Nabi, semua umatku nanti masuk surga katanya. Ya mereka semuanya masuk surga karena Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sekarang untuk mencari rahmat Allah itu? Untuk mencari rahmat Allah itu, maka Allah menyediakan sarananya. Sarannya adalah beramal soleh, menjauhi hal-hal yang tidak baik, ya, atau yang disebut dengan takwa, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Baru kita katakan menggapai rahmat Allah. Bukan berarti kita berhenti gitu ya. Kan orang masuk surga bukan karena amalannya katanya. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi untuk menggapai rahmat Allah, maka perlu ada usaha-usaha untuk menuju ke sana. Disebutkan di akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina ladahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, berjihad di jalanku, maka aku akan berikan berikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dialaminya di dunia ini, maupun nanti di akhirat kelak. Jadi itu maksudnya gitu ya. Kemudian yang pertama, pertanyaan tadi adalah bahwa ya Allah itu kan memiliki tipu daya ya. Apakah tipu daya itu sama dengan tipu daya manusia gitu ya. Di akhir surah At-Tariq di situ Allah mengatakan innahum yakiduna kaida. Nah, di sini maksudnya innal mukazzibina lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yakiduna wa yudabbiruna. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan mendustakan Al-Qur'an, mereka itu adalah membuat tipu muslihat. Wa yudabbiruna, jadi mereka membuat sebuah rencana-rencana yang jelek. Liyadfa'u bikaidihimul haqq wa yu'ayyidul batil. Jadi mereka untuk menolak kebenaran dan akan mendukung kebatilan. Wa akidu kaidan liizharil haqq. Mereka membuat tipu muslihat ya, untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka tidak berhasil semuanya. Jadi Allah punya cara sendiri. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jawabannya itu. Bahwasanya mereka mempunyai tipu muslihat dengan berbagai macam cara. Dengan cara mendustakan Al-Qur'an. Tidak mendustakan Al-Qur'an dengan cara melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan percobaan pembunuhan kepada para khalifah. Ya, khalifah di antara yang kena tikam adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kemudian sahabat berikutnya khalifah yang ketiga Utsman bin Affan pun ditikam pada saat membaca Al-Quran. Demikian juga Ali bin Abi Thalib saat mendirikan ibadah salat ditikam. Bahkan barusan kita saksikan ya bagaimana Syekh Ali Jabir sangat luar biasa beliau, dan itu adalah akhlak salafus saleh yang seperti itu.
ketika beliau ditikam, beliau tenang, beliau tidak memberikan perlawanan, bahkan beliau menyuruh untuk mengamankan orang yang menikamnya. Subhanallah. Ini apa ya, memiliki keimanan yang sangat luar biasa sekali. Nah, mereka ingin mematikan Islam dengan cara membunuh ulama, membunuh. Apakah Islam itu akan habis? Tidak akan pernah habis. Sampai janji Allah di dalam surah An-Nur ayat 55, Allah akan menjadikan umat Islam menjadi pemimpin di dunia. Bahkan nanti umat Islam ini akan menjadi kaya raya semua. Ketika orang berinfak ya, infaknya nggak main-main. Infaknya adalah emas batangan. Tidak ada yang menerima. Mereka mengatakan, la arbali hada. Saya tidak perlu ini, wahai saudaraku. Saya juga sudah punya. Nah, itu akan datang masa-masa seperti itu. Nah, sekarang manusia ini sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa fitnah. Berada di mulkan a'adhan. Berada di pemimpin-pemimpin yang menggigit. Ya. Pemimpin-pemimpin yang memaksakan kehendak. Pemimpin-pemimpin yang ingin mematikan cahaya Islam. Ini sudah disenyalin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang sangat panjang sekali. Nah, oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tipu daya manusia tidak sama dengan tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dahsyat tipu dayanya gitu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman, tetapi mereka tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang hanya mengucapkan di perkataannya ya, kemudian dalam perbuatannya tidak sesuai. Nanti orang-orang yang berpura-pura beragama ini Allah gambarkan pada saat berada di padang mahsyar, begitu akan melewati sirat ya, di dalam surah Al-Hadid nanti dibaca ayat ke-13 ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura Aduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalil azab. Pada saat itu orang-orang munafik dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memanggil-manggil orang yang beriman, "Wahai saudaraku, berikanlah secercah cahaya itu kepadaku." Jadi orang-orang munafik nanti tidak memiliki cahaya. Orang-orang beriman cahayanya luar biasa, tidak hanya bercahaya di bagian anggota wudunya, di samping kanan samping kirinya ada cahaya semuanya. Nah, pada saat orang beriman sudah semuanya melewati sirat jembatan, maka tinggal orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Mereka memanggil-manggil, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Berikanlah kami secercah cahaya. Kemudian orang-orang beriman mengatakan, "Silakan. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Silakan kalian cari cahaya kalian sendiri. Kemudian mereka manggil-manggil lagi. "Yunadunahum alam nakum ma'akum." Bukankah kami dulu bersama kalian? Salat bersama kalian, haji bersama kalian, umrah bersama kalian. Kemudian orang beriman mengatakan, iya betul, akan tapi kalian melakukan itu semuanya karena tipu muslihat kalian. Supaya dikatakan orang alim. Supaya dikatakan orang dermawan dan lain sebagainya. Maka pada hari itu Allah akan buktikan. Itulah wa aqidu kaidah. Jadi Allah memiliki tipu muslihat yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa melakukan itu, berpura-pura di dunia ini, dan Allah akan buktikan nanti tipu muslihatnya Allah itu sangat luar biasa ya. Jadi strateginya Allah sangat luar biasa sekali nanti pada hari kiamat untuk menunjukkan bahwa orang ini benar-benar tidak beriman di dunianya. Ya, baik, mungkin itu. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin dari Mas atau Mbak, rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz mau bertanya, apakah ada qadar yang bisa dirubah dengan berdoa dengan menyebut Asmaul Husna? Contohnya, ya Rozak, untuk rezeki, apakah jodoh, dan lain-lain, apakah merupakan qadar yang sudah tetap atau masih bisa diusahakan dengan kita berdoa dan berusaha? Ya. Kalau memang ya Ustaz, kalau memang semua sudah dituliskan, sudah digariskan, lalu untuk apa kita berusaha dan berdoa gitu, Ustaz? Oke, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Di hadis yang keempat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya nanti bisa diperiksa.
Di situ Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan lewat lisan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya manusia itu ketika dalam penciptaannya dikumpulkan selama 40 hari dalam keadaan nutfah, dalam keadaan mani, 40 hari dalam keadaan alaqah, ya dalam keadaan segumpal daging, dan 40 hari sudah dibentuk, jadi 40 kali 3, 120 hari, kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan mengambil perjanjian. Di dalam surah Al-A'raf ayat 173, alastu birabbikum. Nah, ini pelajaran tauhid pertama dia di dalam rahim. Kemudian mereka mengatakan Allah mengatakan, apakah kalian menyaksikan bahwa aku ini adalah Rabbmu? Semua janin, orang tuanya mau mukmin, beriman atau tidak beriman, mereka mengatakan qalu bala syahidna, ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang 4 hal. Yuktabu bi ajalu, ajalnya. Sampai kapan dia hidup? Kemudian yang kedua adalah rizku, rizkinya. Nah, termasuk rezeki ini adalah jodoh ya. Yang ketiga adalah sa'iduhu, bahagianya. Dan sentukan. Kemudian saqiyuhu, sengsaranya. Nah, kemudian 4 ini adalah merupakan rahasia Allah. Jadi tidak diberitahukan kepada kita semua, ini loh, nanti tempat kamu, enggak. Itu rahasia Allah. Setiap orang sudah ada di situ. Nah, apakah ketentuan Allah itu bisa berubah? Bisa berubah. Yang berubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia yuhawidani, menjadikan dia Yahudi, menjadi sifat-sifat Yahudi. Yunasirani, menjadikan dia Nasrani. Yumajisani, menjadikan dia adalah Majusi. Tergantung orang tuanya. Oh, ini sudah benar-benar diarahkan anaknya ke Islam misalnya. Benar-benar dididik dengan Islam. Kemudian dia ketemu dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini juga berpengaruh dia. Ini perjuangan hidup ya. Ini perjuangan hidup. Perjuangan hidupnya. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setiap manusia itu akan keluar. Setiap pagi dia akan keluar ya. Jadi keluar dari rumahnya. Ada di antara mereka yang mu'tikuha, dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari api neraka, ya supaya selamat. Ada juga yang dalam rangka untuk menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Nah, ini takdir Allah ini berjalan terus dia. Jadi kita sedang menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan ciri-ciri orang itu baik adalah, kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah fakihkan, pahamkan dia tentang agama ini. Maksudnya dipahamkan dengan agama ini, ibadahnya ringan ya. Dia kalau beribadah tuh ringan aja. Bisa berinfak, bersedekah ringan itu ya. Memahami Islam ringan. Jadi tidak sulit itu ya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang baik. Nah, seperti tadi, apakah jodoh kan sudah ditentukan. Ya, kita jodoh memang sudah ditentukan, tapi jodoh kita siapa? Nah, itu ya perlu kita usaha gitu ya. Jodoh saya itu siapa sih ya? Yang penting kan jodoh saya sudah ditentukan. Kalau kita nggak berusaha, jadi di rumah aja, ya Allah berikanlah jodoh itu. Ya jodoh itu nggak datang nanti. Ya, kita harus berusaha nanya sama ustaz, nanya sama instansi, nanya sama, itulah usaha. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, la yarudul qada illa du'a. Wala yazidu al-umur illa silaturahim. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah itu kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambahkan umur itu kecuali dengan silaturahim. Contoh ketika Umar bin Khattab berkunjung dari Madinah menuju ke Syam. Di dalam perjalanan dicegat di situ. Ya Amiral Mu'minin fa inna fi Syami qad usiba bi maradit ta'un. Wahai Amirul Mukminin, di Syam ini sekarang tersebar penyakit ta'un. Penyakit yang ganas lagi. Jadi banyak kaum muslimin yang meninggal. Jadi sehingga ketika itu Umar bin Khattab berhenti di tempat itu. Nah, dia bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Ada yang mengatakan engkau harus tetap menjalankan tugasmu ke sana. Ada yang mengatakan kau harus kembali. Akhirnya Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, tafiru minat takdir, apakah kau lari dari takdir Allah? Nah, kemudian beliau mengatakan, afirru minat takdir ila takdirin khairun minhu.
Saya lari dari takdir betul, menuju kepada takdir yang lebih baik. Sudah tahu di situ ada bahaya, kenapa ke sana? Nah itu jadi seperti itu. Oh, saya di situ sudah tahu ada kebakaran. Oh, ini kan sudah takdir Allah. Nah itu konyol namanya gitu ya. Nah sehingga Rasulullah Umar bin Khattab itu kembali ke Madinah. Ini yang disebut dengan doa-doa atau usaha-usaha itu bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini sudah takdir Allah. Dari mana kita tahu? Ini sebuah misteri semuanya gitu ya. Kita disuruh berusaha dan berusaha. Hari ini misalnya saya targetkan mendapatkan uang misalnya 1 juta misalnya. Dari pagi saya kerja sampai malam. Oh ternyata saya cuma dapat 100 misalnya. Itulah takdir saya pada hari itu. Oh hari ini saya targetkan misalnya sekian. Oh ternyata kok lebih. Itulah takdir saya gitu ya. Jangan sampai kita mengatasnamakan takdir kemudian kita tidak berusaha. Karena kita disuruh untuk berusaha dan berusaha terus. Fa iza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan maka kerjakanlah yang lain. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Jadi itu maksudnya ya. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin dibuka lagi pertanyaan. Bila berkenan dari dokter atau senior-senior guru kami yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Mas. Ya, saya mau bertanya. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, izin tanya, saya ingin bertanya, apakah kualitas ibadah kita itu ya beriringan dengan akhlak kita sehari-hari? Itu aja Ustadz, terima kasih. Apakah Kualitas ibadah kita ya beriringan dengan akhlak kita sehari-hari itu? Ya, baik. Jadi ibadah ini selalu ada taksir ya, ada pengaruh. Jadi ibadah yang baik itu akan menelurkan pribadi-pribadi yang islami. Jadi islami itu adalah sebuah sifat ya. Oh, dia orang Islam, tapi islami enggak? Ah, gitu ya. Indonesia ini masyarakatnya banyak penduduknya muslim. Apakah islami? Nah, jadi islami itu perilaku gitu ya. Jadi orang yang ibadahnya semakin baik, maka akhlaknya akan semakin baik. Karena Rasulullah di dalam sabdanya mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Ini dikaitkan dengan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan pujian yang sangat tinggi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim di dalam surah Al-Qalam. Jadi akhlak itu menjadi parameter tentang ibadah seseorang ya. Jadi betul bahwasanya harus beriringan. Ya, untuk apa dia menjalankan ibadah sholat misalnya rajin, mohon maaf sementara misalnya datangnya terlambat. Nah ini kan sholat itu mengajarkan supaya kita itu tertib. Untuk apa dia jalan ibadah sholat sementara kok masih suka ngomong yang tidak baik. Ya. Untuk apa dia menjalankan ibadah sholat, kenapa kok perilakunya selama ini tidak berubah-berubah. Ya. Ada apa dengan sholatnya? Nah, apakah sholatnya yang salah? Apakah pemahaman orang tersebut yang salah dengan sholatnya? Oleh karena itu, inilah manfaatnya kita itu mengkaji. Ya kita harus selalu introspeksi diri gitu ya. Selalu kita ingin tahu, ingin menuju kepada yang lebih baik gitu ya. Apalagi kita berada di awal-awal bulan Hijriah ini, masya Allah kita harus betul-betul selalu banyak merenung ya. Kenapa kok ya kalau kita kaitkan dengan musibah ya, kenapa kok sampai saat sekarang ini pandemik ini kok belum selesai gitu ya. Bahkan semakin menjadi-jadi gitu ya. Ini ada apa? Tidak cukupkah Allah memberikan pelajaran sebulan kepada kita? Menjadi kita berubah atau kita tambah parah berbuat maksiat? Tidak cukupkah Allah memberikan kita 3 bulan, 4 bulan? Apakah harus bertahun-tahun kita diberikan pelajaran dari Allah? Ini banyak yang tidak mengambil pelajaran dari sini. Jadi oleh karena itu kita sebagai umat Islam, maka hendaklah kita harus banyak-banyak introspeksi diri, gitu ya. Memuhasabah, mungkin ini karena kesalahan saya jadi seperti ini. Jangan kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Oh iya ya, saya harus berubah karena saya sekarang berada di awal-awal tahun Hijriah, saya akan mulai berubah. Saya akan isi semua kehidupan saya dengan cinta emas. Saya akan mulai beribadah. Nanti malam saya akan bangun tahajud.
ibadah sholat saya juga akan tertib. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing di antara kita itu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang betul, jadi kualitas ibadah itu adalah ditandai dengan baiknya akhlak seseorang itu. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu sudah melebihi 50 menit untuk pertanyaan bisa disampaikan nanti ke kami, ke saya atau ke pengurus agar nanti bisa ditanyakan secara pribadi pada Ustadz dan jawabannya bisa kami sampaikan melalui WA ya Ustadz ya. Iya, monggo, silakan. Dan mungkin demikian tausiah dan tanya jawab materi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa memahami nama-nama dan sifat dari Allah merupakan tauhid asma wa sifat. Meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat yang baik dan maha tinggi, di mana Asmaul Husna tidak sekedar ilmu, karena mengetahui sifat dan nama Allah sangatlah luar biasa. Dengan mempelajari dan memahami nama dan sifat-sifat Allah, diri kita, hati kita, jiwa kita, sehingga jiwa dan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran-pikiran kita menjadi positif dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa dan dikumpulkan di surga kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri acara ini, kami memohon doa penutup dari Ustadz Muhalimin Mahir untuk memimpin doa agar di masa-masa ini kami Indonesia ataupun saudara-saudara kita di masa pandemi ini bisa diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga dipermudahkan hajatnya dan diberikan kesehatan selalu. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi na'imahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhalimin Mahir, para guru kami, senior kami yang telah meluangkan waktu, Dr. Roni, Dr. Gatot, Dr. Rizka, Dr. Jeffrey, Dr. Gani, Dr. Reza, dan Dr. Maja.
serta Mas Mbak dan rekan-rekan sejawat, beserta adik-adik profesi atas waktu serta kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita lapaskan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.